Konsep kekuasaan dan kepemimpinan yang ada di Minangkabau. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Di Minangkabau, kekuasaan dijalankan secara kolektif di setiap jenjang kelarasan yang ada di Minangkabau. Jadi, tidak ada kekuasaan tunggal dalam sistem kekuasaan Minangkabau. Berikut akan dijelaskan beberapa peristilahan dalam khazanah kekuasaan Minangkabau yang menunjukkan kekuasaan dan kepemimpinan dijalankan secara kolektif. Struktur kekuasaan yang ada di Minangkabau. Tali Tigo Sapilin dan Tungku Tigo Sajarangan. Nah, Tali Tigo Sapilin dan Tungku Tigo Sajarangan adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan kekuasaan dan kesatuan unsur pelaksana kewenangan dalam urusan masyarakat Minangkabau. Tali Tigo Sapilin diibaratkan sebagai sebuah tali kokoh berpilin tiga yang mengikat masyarakat adat Minangkabau. Oleh sebab itu, masyarakat adat Minangkabau dalam melaksanakan adatnya berpegang kepada tiga tali, yaitu adat, syarak, dan undang-undang. Tali adat dibangun di atas adat nan ampe, yaitu adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Tali adat berfungsi sebagai sumber ketentuan adat Minangkabau, itu yang pertama. Yang kedua, pandangan hidup yang dapat mempersatukan masyarakat Minangkabau dalam satu kesatuan hukum adat. Yang ketiga, cermin kehidupan yang menentukan masyarakat Minangkabau dalam mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, secara merata, material, dan spiritual. Identitas suku bangsa Minangkabau berpegang kepada keyakinan agama secara vertikal, aturan-aturan kemaslahatan manusia secara horizontal. Tali syarak dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang diterima oleh jumhur ulama dan mayoritas umat Islam. Secara sederhana, orang Minangkabau menyebut semua sumber hukum Islam tersebut dengan Kitabullah. Oleh sebab itu, segala adat Minangkabau yang tersebut dan terkarang di tali adat merujuk kepada Kitabullah. Tali undang merupakan seperangkat aturan yang dijadikan pegangan bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebut aturan dengan undang, bukan dengan menggunakan kata ulang. Semu undang-undang. Undang terambil dari kata kundang, artinya diusung atau dibawa kemana-mana. Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau meyakini seluruh hidupnya berada di dalam aturan. Tali undang disusun di atas tiga sumber hukum, yaitu Anggo-Tanggo, Alluo-Jupatui, dan Raso-Jupareso. Nah, Anggo-Tanggo fungsinya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Alluo-Jupatui berfungsi sebagai undang-undang, sementara Raso-Pareso atau rasa periksa berfungsi sebagai hukum dalam tatanan kehidupan Minangkabau. Dalam Mamang Minangkabau disebutkan badasar ka Anggo-Tanggo, ba undang ka Alluo-Jupatui, ba hukum ka Raso-Jupareso, raso tumbuh di dado, pareso tumbuh di kapalo. Tungku Tigo Sajarangan adapun yang merupakan unsur kepemimpinan yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kekuasaan dalam bidang adat, agama, dan undang. Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari Niniak Mama, pemimpin adat. Niniak Mama itu bisa disebut dengan pemimpin adat. Dan juga ada alim ulama sebagai pemimpin agama dan cadiak pandai sebagai cendikiawan. Penghulu adalah pemimpin adat yang dipilih secara turun-temurun. Memilih penghulu harus sesuai dengan aturan dalam acara pengangkatan penghulu. Penghulu atau Niniak Mama bertugas melindungi kemenakan, menyelesaikan permasalahan yang ada di kaum dan nagarinya. Penghulu memiliki gelar datuk sesuai dengan pusaka kaumnya. Alim ulama. Alim ulama adalah tokoh agama yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama, mengetahui tentang cara dalam melaksanakan aturan agama, mengajarkan pendidikan agama, mencontohkan perilaku yang baik menurut agama. Ada banyak sebutan untuk tokoh agama ini, antara lain tuanku, buya, inya, atau malin. Nah, sedangkan cediak pandai merupakan cendekiawan, orang terdidik dan berpendidikan.
Tugasnya adalah memberikan solusi dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Dalam ungkapan Minangkabau, ditemukan dan cadia lawan barundiang, artinya cerdik pandai merupakan lawan atau teman berunding atau teman bermusyawarah. Sebutan yang lazim untuk golongan cerdik pandai adalah ungku atau engku. Nah, engku dalam sebutan sehari-hari masyarakat Minangkabau pada abad ke-20 merujuk kepada sosok guru atau tenaga pendidik. Selain tali tiga sapiliun dan tungku tiga sejarangan, implementasi kekuasaan dan kepemimpinan dalam adat Minangkabau dapat dilihat dari penggunaan istilah urang nan bajini atau orang yang berjenis atau berkuasa. Orang nan bajini terdiri dari orang nan ampe jini, orang yang ampe jin atau orang yang empat jenis, dan jinih nan ampe jenis yang empat. Orang nan ampe jini adalah istilah untuk menyebutkan empat unsur pemangku adat di Minangkabau. Sementara orang jinih nan ampe adalah orang atau unsur yang membantu malin, pemangku jabatan pelaksana keagamaan atau syarak. Unsur orang nan ampe jinih tersebut adalah penghulu, manti atau menteri, malin atau malim, dan dubalang atau hulu balang. Sementara jinih dan ampe tersebut adalah imam, kati atau katib, bila atau bilal, dan qadi. Jabatan orang nan ampe jinih dan jinih nan ampe adalah jabatan turun-temurun sebagaimana petitih Minangkabau. Biriak turun ke sama, tibu di sama, taruh ke laman. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Penghulu atau penghulu adalah pemimpin suku dalam kaumnya. Tugas penghulu dalam adat Minangkabau disebutkan dalam memangan adat manurui labuh nan luruh atau mengikuti jalan yang lurus, maikui katunan bana, mengikuti kebenaran atau mengikuti aturan adat, memelihara anak kemenakan, dan menjaga harta pusako. Manti atau menteri adalah jabatan pembantu penghulu di dalam tata laksana pemerintah adat di nagari. Tugasnya antara lain, yang pertama, tugas administratif, memeriksa perkara atau sengketa, menyampaikan keputusan penghulu, dan sebagainya. Dubalang atau hulu balang adalah pembantu penghulu dalam bidang keamanan. Tugas dubalang adalah pertama, secara teknis bertugas menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kampung. Kedua, membuat pertimbangan alternatif untuk mengangkat atau memberhentikan perangkat keamanan yang ketertiban di kampung. Karena tugasnya tersebut, dubalang disebut tagak di pintu mati atau berdiri di pintu mati. Lanjut, yaitu malin atau kadang-kadang disebut malim, adalah orang alim dalam agama Islam. Jabatan ini muncul sebagai bentuk integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Adapun tugas malin adalah yang pertama, bertanggung jawab kepada penghulu dalam pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan. Yang kedua, bertugas merencanakan kegiatan pendidikan untuk anak kemenakan agar menekuni dan memahami ilmu agama dan ilmu umum.